Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar cara membuat efek steel atau metal gitu ya, metalik pada teks teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat teks metal atau teks steel gitu menggunakan ini. Ini saya mencari tekstur di internet teman-teman, saya sudah dapat satu tekstur seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan efek seperti apa namanya, fireworks ya, bukan fireworks ya, mungkin lebih tepatnya spark ya, sparkling. Jadi kayak api-api seperti ini. Saya akan menggunakan dua ini nanti. Oke, langsung saja teman-teman, daripada penasaran langsung kita akan bikin ya. Pertama saya akan menyiapkan artboard, atau langsung aja saya pakai ukuran ini aja ya, biar tidak custom ya. Kita langsung pakai ini aja, saya seret ke Adobe Photoshop ya, seret gini kan. Nah ini background utamanya seperti ini teman-teman. Nah kemudian background ini akan saya buat dia menjadi sedikit terang ya, sedikit terang. Jadi saya duplikat dulu, klik kanan, duplikat layers ya, oke. Kemudian teman-teman pilih filter, di sini ada order, high pass ya, teman-teman pilih high pass, kurang lebih segini, oke. Kemudian di sini kita kasih efek multiply ya, kemudian kita kurangi sedikit ya. Nah jadi dia agak sedikit kontras ya, mungkin agak sedikit kontras aja sih lebih tepatnya ya. Itu teman-teman. Sebentar, coba saya atur sedikit. Oke, seperti ini aja untuk background utamanya ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat teks teman-teman. Saya akan membuat teks menggunakan type tool ini. Untuk teks di sini teman-teman bebas ya, mau pakai font apa. Mungkin di sini saya akan membuat teks tulisannya steel gitu ya, steel atau metal. Fontnya saya gunakan Gilroy di sini teman-teman, Gilroy extra bold ya. Oke, kemudian saya perbesar teksnya mungkin segini aja ya, kurang lebih. Saya perkecil sedikit, enter, kita paskan dia di tengah, Ctrl A, kemudian teman-teman align dia ya ke center. Oke, seperti ini. Kemudian kita mulai akan menambahkan efek nih teman-teman. Jadi kita akan menggunakan dua efek sih pada dasarnya ya. Pertama, teman-teman pilih sini, maaf bukan di sini, klik kanan di sini ya maksud saya. Kemudian pilih blending option. Nah di sini kan akan ada beberapa efek ya, layer style ya namanya. Nah, pertama kita akan menambahkan yang namanya bevel dan emboss. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bevel dan emboss. Oh iya teman-teman, sebelumnya nanti dulu teman-teman, saya cancel dulu, maaf. Teman-teman biar melihat, biar efek tadi kelihatan ya. Tadi kan tidak begitu kelihatan ya hasilnya seperti apa. Nah, biar kelihatan kita akan tambahin tekstur ini teman-teman, tekstur backgroundnya ini ke dalam teksnya. Jadi caranya gini, ini saya klik kanan, duplikat layers, oke. Kemudian teman-teman saya lihat ke atas ya, paling atas ya. Kemudian teman-teman klik kanan lagi, pilih create clipping mask. Nah jadi nanti apa namanya, background ini akan masuk ke dalam teks. Nah untuk membedakan warnanya dengan backgroundnya, teman-teman tinggal perbesar sedikit ya, Ctrl T. Kemudian teman-teman perbesar seperti yang saya lakukan ini. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian mungkin kita bisa geser sedikit ya. Ini sebenarnya lebih baik lagi kalau backgroundnya beda ya. Nah, ini kan saya mempunyai tekstur yang sama ya, teksturnya saya pakai satu aja karena saya tidak menemukan tadi tekstur yang lain teman-teman yang cocok, jadi saya pakai satu tekstur aja, ini nggak apa-apa. Nah barulah sekarang kita tambahin efek itu teman-teman. Jadi klik kanan, blending option ya, di sini teman-teman pilih bevel dan emboss. Nah sekarang coba teman-teman lihat di sini mulai kelihatan ya, dia mulai kelihatan. Nah untuk settingannya sendiri teman-teman ikuti seperti ini aja ya, inner bevel ya. Kemudian smooth, angka-angkanya teman-teman ikut seperti ini persis ya. Size-nya, jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Kalau depth ya, kalau depth ini semakin teman-teman tambah, dia ketebalan atau kontras daripada apa namanya, 3D-nya itu makin jelas ya. Nah mungkin di sini saya akan kasih sekitar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Jadi ini satu aja mungkin ya, satu atau ya bolehlah segini. Nah gitu. Kemudian size-nya, untuk size ini adalah apa namanya? Kalau size ini adalah, misal kalau teman-teman anggap tulisan ini adalah sebuah bentuk 3D yang timbul ya, maka ketika teman-teman tambah, dia itu timbulnya itu akan semakin besar gitu ya. Intinya seperti itu size. Nah, jadi di sini cukup 3 atau 4 saja cukup. Kemudian soften, kalau soften ini, nah coba teman-teman perhatikan. Jadi kalau soften itu pinggirannya ya, pinggiran setiap huruf ini dia semakin, kalau semakin ditambah dia akan semakin halus tuh, bisa kelihatan ya maksudnya. Jadi ini saya kasih 0 saja nggak apa-apa. Kemudian yang penting-penting aja nih saya jelasin, kalau angel itu ya angle ininya ya,
angle shadow-nya. Jadi sini saya pakai 30 ya. Nah, di sini ya. Sebentar teman-teman, saya setting lagi sedikit. Nah, gini mungkin ya. Kemudian untuk opacity ya, kalau opacity ya teman-teman tahu lah opacity highlight-nya ya. Jadi di sini kan ada 3 ya. Ada structure, ada shading, sama highlight. Itu sih yang teman-teman perlu tahu. 3 itu. Kemudian kalau udah seperti ini teman-teman settingannya tinggal di oke. Nah, ini baru kita tambahin efek yang namanya still ya, bevel ya. Jadi dia terkesan kayak 3D. Nah, tapi sampai sini belum cukup teman-teman. Kita masih harus menambahkan efek lagi, yaitu drop shadow. Nah, untuk menambahkan drop shadow teman-teman sama ya, tinggal klik ini saja atau klik kanan blending option lagi, sama aja ya. Kemudian teman-teman pilih drop shadow ya kan. Nah, di sini ada settingan untuk shadow. Nah, saat ini barulah dia akan mulai terlihat nih teman-teman. Jadi settingannya persis seperti ini aja. Teman-teman silahkan ikuti, blend mode-nya multiply gini ya. Kemudian size-nya dikit aja. Seperti ini kurang lebih ya. Angle-nya saya ubah jadi arah cahaya datangnya dari sini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman otak-atik aja ini ya. Misal kalau kurang cukup, teman-teman tambah distance-nya gitu aja ya. Ini jangan ragu, otak-atik sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal oke ya kan. Nah, sebenarnya sampai ini saja udah cukup teman-teman. Tapi mungkin kita perlu tambahin efek-efek lainnya biar lebih realistis gitu ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya teman-teman, kita akan seleksi semua ini. Jadi kan ada 2 layer nih tadi ya. Ada layer background copy dan still. Ini saya seleksi semua, kemudian teman-teman tekan Ctrl Alt dan E. Ini fungsinya untuk membuat layer baru berdasarkan merge. Jadi dia akan membuat merge berdasarkan 2 layer ini tadi. Jadi ini dia. Nah, gitu ya. Ini saya hilangkan aja. Seperti ini. Ya udah saya tampilkan aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan tambahin lagi shadow teman-teman. Jadi di sini saya tambahin shadow lagi di sini ya, drop shadow. Nah, jadi dia lebih apa namanya sekarang? Shadownya lebih banyak ya, seperti ini. Tapi jangan terlalu banyak juga teman-teman, secukupnya aja. Kurang lebih segini ya. Kemudian oke. Nah, jadi sekarang dia udah terlihat mempunyai ketebalan ya. Tadi kan awalnya gini, kita tambahin sedikit shadownya menjadi segini. Ya, kemudian kalau teman-teman pengen dia tidak terlalu tebal bisa disetting aja ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini aja udah cukup teman-teman. Tapi kan kita pengennya lebih keren lagi gitu ya. Sebentar teman-teman, saya lupa seleksi yang ini. Ini harus diseleksi semua ya. Ctrl T, perbesar sedikit segini lah ya. Nah, kalau udah kita akan tambahin efek lainnya teman-teman. Yang pertama saya ingin dia terlihat sedikit gelap ya, karena ini kan backgroundnya juga udah apa namanya, udah seperti ini. Saya ingin dia agak sedikit gelap warna ini ya. Jadi saya akan tambahin layer baru. Kemudian saya klik kanan, pilih create clipping mask ya. Kemudian kita menuju ke brush tool, pilih yang soft ya, soft round. Kemudian putih warnanya. Nah, teman-teman klik di sini, klik. Nah, maka dia akan menciptakan warna putih kan di sini. Nah, setelah itu modenya teman-teman ganti menjadi overlay ya kan. Nah, jadi sekarang seperti terlihat ada lighting ya di huruf S dan T-nya ini. Itulah tujuannya teman-teman. Nah, sampai situ oke, beres. Berikutnya kita akan tambahin curve ya, namanya curve biar dia lebih sedikit terlihat lebih kontras dan gelap sedikit ya. Jadi teman-teman tambahin di sini. Di sini ada curve ya. Teman-teman silakan ditambahin seperti ini ya. Kemudian teman-teman aturlah sedikit ya biar dia sampai dia terlihat pas sedikit ya. Oke. Seperti inilah kurang lebih ya. Nah, oke teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan efek spark ya, atau seperti percikan api tadi. Jadi ini saya udah siapkan 2, teman-teman tinggal pakai ya. Ini saya seret ya, masukin ke Photoshop, seret. Misalnya letakkan di sini, kemudian centang. Nah, ini ada satu tips lagi nih buat teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat, ketika sebuah gambar yang mempunyai warna hitam seperti ini, pokoknya dia warna hitam gitu ya. Nah, maka dia ketika diberi efek yang namanya ini efeknya screen ya, maka warna hitam itu akan hilang teman-teman. Kita coba ya, klik. Nah, maka
yang tersisa hanya selain warna hitam itu. Intinya gitu teman-teman. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman. Misal teman-teman kesulitan nyari gambar PNG gitu kan. Oh, gambar sparkles, gambar api yang PNG itu susah ternyata. Nah, teman-teman cukup cari yang warna hitam backgroundnya aja, itu udah cukup ya sebenarnya. Nah, kita tinggal perbesar sedikit. Saya akan mengambil bagian percikannya saja teman-teman, nggak sampai apinya. Kemudian teman-teman tambahin kontrasnya, brightness atau kontras. Kemudian teman-teman klik kanan, pilih create clipping mask. Jadi ini hanya berlaku untuk layer yang berada di bawahnya. Baru kita atur kontrasnya, brightnessnya juga biar lebih terang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ya. Kemudian satu lagi saya akan tambahin efek yang ini tadi. Saya tinggal seret, ya, seret. Saya lakukan yang sama. Saya ganti modenya menjadi screen, ya. Nah jadi dia kayak sejenis ada api ya. Apinya mungkin berasal dari sebelah sini. Itu ya. Kemudian mungkin ini tadi coba saya pindahin ya ke sini karena dia kan datangnya cahaya dari sini ya, cerita ini cahaya api gitu ya, seperti ini. Kalau teman-teman pengen modif lagi silakan ya, atau mungkin teman-teman dapat efek firework ini yang lebih keren, silakan aja teman-teman pakai ya. Nah gitu. Kemudian untuk mempercantik lagi ya teman-teman, kita akan menambahin sejenis apa namanya warna ya, warna berbeda. Mungkin di sini sedikit saya pengen tambahin warna biru sedikit. Jadi saya bikin layer baru, saya pilih shortcutnya B untuk brush. Kemudian saya cari warna biru teman-teman gini. Oke. Kemudian opacity ya taruh 50%. Nah kita mulai menggosok di sini. Straight ya. Jadi kayak ada warna biru di sini ya. Nah pelan-pelan aja teman-teman. Kemudian saya akan ganti modenya dia menjadi overlay, jadi dia menyatu dengan backgroundnya. Nah cukup seperti ini teman-teman. Jadi setelah jadi seperti ini, sekarang saya akan menggabungkan semua layer ini. Saya seleksi semuanya. Kemudian teman-teman tekan shortcut di keyboard ya, Ctrl Shift Alt dan E. Jadi ada 4 tombol ya, teman tekan secara bersamaan. Shred. Nah maka dia akan menciptakan sebuah layer baru. Jadi yang bawah ini silakan teman-teman hide aja nggak apa-apa. Nah setelah jadi teman-teman tambahin efek yang namanya color lookup ya kan. Di sini ada banyak sekali efek color lookup yang bisa teman-teman coba. Misal saya pakai film stock ya, nah, seperti ini. Jadi dia seperti efek film-film gitu ya. Nah seperti itu aja teman-teman. Saya suka ini. Kalau udah selesai teman-teman tinggal save ya. Jadi file, save as, cari aja lokasinya di mana tadi ya. Kita simpannya di sini ya. Ini saya ganti namanya membuat efek still ya pada teks. Oke, kemudian teman-teman save. Oke. Kemudian JPEG-nya juga jangan lupa di save ya. Ini save, kemudian oke. Ini saya close saja. Nah, coba kita lihat hasilnya teman-teman. Ini ya. Ini dia efek still yang udah kita bikin. Keren ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini untuk bikin poster lah, untuk bikin apalah, pokoknya seperlunya teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.